Macan apa ya Mbah niku Mbah? Macan ya. Nggih napa niku Mbah gunane? Oh, mboten ngono. Betul sing mendati niku. Di atas lho. Oh. Ali. Niki macan nggih. Macan. Oh. Pohon maja. Bentuk daunnya. Ada yang ya. Ukurannya besar, dua. Yang masih kecil. Dua. Ada ya dia. Saya izin mau ngambil. Hah? Apa tuh? Buah maca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buah maja, gedenya segini. Yo, saya di. Oh? Mas, yang belum tahu buah maja, nanti kita belah. Ya. Matur nuwun Mbah. Diangkat Bar, kuat enggak? Oh, kuat ya Mbah. Dalamnya sih putihnya Mbah. Manis. Bijinya. Biasanya buat beras. Kalau zaman dulu itu namanya beruk, buat ngendongin beras, takaran beras. Ini juga gunakan ikut dalam sejarah Majapahit. Kenapa disebut Majapahit? Tapi rasanya ini nggak pahit enggak. Pahit dikit, kayak jeruk. Kayak jeruk yang agak kena kulitnya agak pahit-pahit, tapi seger. Mungkin ini belum banyak dimanfaatkan. Majapahit. Tempurung buah maja biasanya digunakan sebagai perkakas rumah tangga, mulai dari gayung air, takaran beras, sampai tempat menyimpan biji-bijian, bahkan untuk celengan, tempat menyimpan uang. Pohon maja selama ini kita kenal sebagai tanaman perdu dan banyak ditemukan di taman ataupun kebun. Buahnya kurang lebih sebesar bola voli, berwarna hijau dengan kulit tempurung yang keras. Daging buahnya sama sekali tidak enak dimakan sebenarnya, tapi ada manis dan pahitnya. Hanya digunakan sebagai obat herbal. Pohon maja mempunyai nama latin Aigle marmelos. Buah ini seringkali dirancukan dengan berenuk, meskipun keduanya adalah jenis yang berbeda. Menurut kisah yang selama ini kita percaya, buah maja terkait dengan asal-usul Kerajaan Majapahit. Konon ceritanya,
Saat Raden Wijaya dan para pengikutnya babat alas tanah tarik, mereka menemukan banyak pohon maja yang sedang berbuah. Menurut mereka, buah yang mereka temukan itu rasanya pahit. Karena itu mereka kemudian memberi nama daerah itu sebagai Majapahit. Nama ini lantas menjadi nama kerajaan yang dipimpin Raden Wijaya, yang kemudian pada zaman Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada dianggap berhasil menyatukan wilayah Nusantara. Peran dari Mahapatih Gajah Mada sangat besar. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih, Gajah Mada berikrar tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum mampu menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya tak lama setelah ambruknya Singasari yang kala itu sempat menjadi pemerintahan terkuat di Jawa. Pemberontakan Jayakatwang menuntaskan riwayat Singasari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara. Raden Wijaya adalah menantu dari Raja Kertanegara. Selain itu, ia juga mengemban peran sebagai salah satu senopati atau panglima perang. Terjadi pemberontakan terhadap kerajaan Singasari yang dimotori oleh Bupati Gelang-Gelang, yakni Jayakatwang. Jayakatwang mengirim pasukan Jaran Buyang untuk menyerbu Singasari dari arah utara. Mengetahui bakal diserang, Raja Singasari Kertanegara memerintahkan menantu sekaligus panglima perangnya, yaitu Raden Wijaya, untuk menghadapi serbuan dari pasukan Jaran Buyang yang dipimpin oleh Jayakatwang. Raden Wijaya memang berhasil mengalahkan Jaran Buyang. Namun Jaran Buyang ternyata hanya pasukan yang kecil yang dikirim oleh Jayakatwang sebagai pengalian agar pertahanan ibu kota Singasari, tempat Raja Kertanegara bersemayam, melemah. Jayakatwang segera mengirimkan pasukan yang jauh lebih besar ke Singasari. Lantaran sebagian besar kekuatan militer Singasari yang dipimpin Raden Wijaya belum kembali, pasukan Jayakatwang berhasil menduduki istana. Raja Kertanegara tewas dalam insiden itu. Di sisi lain, pasukan pimpinan Raden Wijaya tercerai-berai setelah mengetahui Singasari jatuh dan Kertanegara gugur. Bersama pengikut setia yang masih tersisa, Raden Wijaya melarikan diri ke dalam hutan rimba di sekitar aliran Sungai Brantas. Terbentuklah suatu desa yang kemudian dikenal dengan nama Majapahit. Asal mula nama Majapahit berasal dari buah bernama maja. Buah yang rasanya pahit itu, tapi sebenarnya manis, itu banyak terdapat di dalam hutan tempat Raden Wijaya dan pengikutnya berlindung untuk menyusun kekuatan kembali. Raden Wijaya mulai bergerak meminta dukungan dari berbagai pihak, sekaligus mengumpulkan kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang dan membalaskan dendam untuk kematian sang mertua, yaitu Raja Kertanegara. Dengan dibantu jajaran pengikut setia seperti Arya Wiraraja, Nambi, Mahisa Nabrang, Lembu Sora, dan lainnya, Raden Wijaya mampu mengalahkan Jayakatwang berkat persekutuan dengan pasukan utusan dari Kekaisaran Mongol yang saat itu tiba di Jawa. Penguasa Mongol kala itu, Kubilai Khan, mengirimkan pasukan ke Jawa untuk menyerang Singasari yang ternyata telah dikuasai oleh Jayakatwang. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya justru ini menyerang balik pasukan Mongol dan menghancurkan mereka. Usai itu, Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dari sinilah kemudian kerajaan Majapahit berkembang sangat pesat dengan mula-mula menguasai bekas wilayah kekuasaan Singasari. Raden Wijaya berhasil menanamkan pondasi yang kuat untuk kerajaan Majapahit dan nantinya merengkuh masa kejayaan pada masa pemerintahan sang cucu, yaitu Hayam Wuruk.
Itulah buah Majapahit yang konon ceritanya terkait dengan asal-usul kerajaan Majapahit.